Siapapun nih guys, hidup atau mati, yang mencoba untuk melanggar peraturan tersebut dan menyelinap melewati Cerberus pasti akan hancur berkeping-keping. Terlepas dari penampilannya nih yang mengerikan dan posisinya juga berada di dunia bawah, Cerberus bukanlah makhluk iblis loh teman-teman. Hercules bertarung dengan tangan kosong dan sementara Cerberus dia tuh pakai air liur yang mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sober, welcome back to Soberia. Nah, kalian masih ingat gak video aku tentang si Dewa Hades? Jadi di video itu tuh si Hades tuh punya anjing. Dan anjingnya dia tuh bukan sembarang anjing, tapi dia tuh anjing yang bisa atau yang biasa jaga di dunia bawah atau underworld. Dia juga merupakan bawahan dari Dewa Hades. Cerberus adalah anjing ganas berkepala 3 atau berkepala 5 tuh menurut Hesiod. Dia juga bisa ngeluarin semburan api dari mulutnya loh. Wah, udah kayak kuda lumping aja kan. Terus ekornya Cerberus tuh juga perlahan berubah jadi ular dengan kepala berbisa di ujung ekornya. Dan lebih banyak ular tumbuh dari tubuhnya. Beberapa penulis mengklaim bahwa ular itu membentuk kayak sebuah surai di sekitar kepalanya. Sementara yang lain bilang kalau ular tumbuh dari tulang belakangnya atau menggantung di seluruh tubuhnya. Terlepas dari penampilannya nih yang mengerikan dan posisinya juga berada di dunia bawah, Cerberus bukanlah makhluk iblis loh teman-teman. Cerberus tuh kayak anjing yang setia sama tuannya, yaitu si Hades. Dan ketika Hades memutuskan untuk kayak menjadikan salah satu penjaga dunia bawah, dia juga mengabadikan dirinya pada tugasnya. Cerberus mematuhi 2 aturan dalam tugasnya, yaitu mencegah jiwa-jiwa yang masih hidup memasuki dunia bawah dan jiwa-jiwa yang udah mati meninggalkan dunia bawah. Siapapun nih guys, hidup atau mati, yang mencoba untuk melanggar peraturan tersebut dan menyelinap melewati Cerberus pasti akan hancur berkeping-keping. Tapi ingat, itu adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh tuannya, bukan kayak pembantaian acak terhadap korban yang tidak bersalah. Meskipun Cerberus menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pengabdian si Hades, kayak dia tuh dipercaya Hades buat menjaga dunia bawah atau underworld. Dia tuh sebenarnya anak dari Typhon dan Echidna. Kira-kira siapa ya Typhon sama Echidna? Oke, bakal aku jelasin satu-satu. Typhon tuh kayak monster paling mematikan dalam mitologi Yunani loh. Dia tuh kayak seekor naga besar dengan 100 kepala dan bahkan lebih banyak sayapnya. Nah, kalau Echidna sendiri nih, dia tuh kayak makhluk setengah wanita, setengah ular yang dikenal sebagai ibu dari semua monster. Dia tinggal di sebuah goa ya bukan gua, dimana dia hanya dikunjungi oleh Typhon. Typhon tuh kayak jadi kekasihnya si Echidna. Berarti dia cuma bisa ketemu sama si pasangannya doang. Anaknya itu nggak cuma si Cerberus aja guys, ada juga Lernaean Hydra, Chimera, terus ada beberapa makhluk menakutkan lain dalam mitologi Yunani. Nah, ketika Cerberus baru dilahirkan, Zeus melihat potensi khusus di Cerberus nih. Dia langsung ngambil anak anjing itu dan memberikannya kepada si Hades untuk dibesarkan sebagai penjaga dunia bawah. Dalam beberapa karya nih guys, ada 3 dari masing-masing kepala Cerberus kayak melihat dan mewakili masa lalu, masa sekarang, juga masa depan. Nah, sedangkan menurut karya lainnya mengatakan kalau kepala-kepala itu merupakan kelahiran, pemuda, dan usia tua. Masing-masing dari kepala Cerberus bisa dibilang memiliki nafsu makan daging cuma untuk hidup. Dengan demikian nih guys, memungkinkan roh-roh orang mati untuk bebas masuk neraka, tetapi tidak memungkinkan untuk pergi. Jadi ada beberapa cerita yang aku temuin tentang Cerberus ini nih guys, cuma bagian-bagian kecilnya aja sih. Dia tuh jadi kayak pelengkap cerita hero-hero Yunani lah ya. Salah satunya adalah Hercules, bener banget. Sebagai pelengkap dan tugas terakhirnya, Hercules berurusan sama Dewa Hades dan penjaga pintu underworld. Cerberus, bener banget. Dia tuh yang ngejaga pintu underworld. Seperti yang udah kalian tahu nih, kalau Hercules itu dikasih tugas sama Raja Eurystheus. Nah, sebagai tugas terakhirnya, sang raja tuh kayak ngasih tugas yang kira-kira Hercules tuh gak bakal bisa lo ngejalaninnya gitu. Dan sebelum memulai petualangan ke dunia bawah, Hercules mengikuti kayak beberapa upacara misteri Eleusinian.
Nah terus dia tuh berjalan mengitari bumi buat nemuin gerbang ke dunia bawah kan. Dia nyari-nyari jalan. Terus dia sempat kesulitan buat nemuin gerbang itu. Akhirnya Hercules menggunakan pengetahuannya yang sebelumnya tuh ia dapat dari upacara Eulisinan tadi untuk menemukan pintu gerbang ke dunia bawah. Dia nemu nih gerbangnya, wah alhamdulillah. Dia lalu masuk dan menghadap ke dewa Hades. Di sana dia kayak menceritakan semua yang terjadi nih, kayak curhat gitu lah ya. Dia juga meminta anjing si Cerberus untuk memenuhi tugas terakhirnya. Hades menyetujui permintaan Hercules, tapi ya ada satu syarat. Syaratnya simpel banget. Yang pertama, Hercules tuh nggak boleh bawa senjata buat bertarung sama anjing si Cerberus. Dan yang kedua, dia harus mencari sendiri. Nggak boleh tanya sama arwah-arwah yang ada di underworld. Arwah-arwah gentayangan nggak boleh ditanya-tanya tuh. Akhirnya, Hercules pun setuju. Dia meninggalkan senjatanya di depan si Hades. Oh iya, sebelumnya si Hades tuh kayak udah ngumumin gitu loh ke semua penghuni underworld buat arwah-arwah gentayangan. Kalau nanti ketemu sama Hercules, dibiarin aja ya, jangan diserang, pokoknya jangan diapa-apain lah ya. Dan dia juga udah ngumumin nih ke semua rakyatnya buat gak ngasih tahu keberadaan Cerberus. Hercules muter-muter kan dia di underworld, dan akhirnya dia ketemu sama Cerberus. Cerberus yang mengerikan itu diem aja tuh guys awalnya. Terus Hercules dengan cepat berlari ke arah Cerberus dan malah menyerangnya. Pertarungan mereka berdua rame banget pokoknya. Adu taktik lah ya, saling serang menyerang. Hercules bertarung dengan tangan kosong dan sementara Cerberus dia tuh pakai air liur yang mematikan. Dan ketiga kepalanya yang dapat menyemburkan api. Akhirnya Hercules dapat memenangkan pertarungan itu. Tapi dia nggak sampai ngebunuh si Cerberus ya guys. Dia cuma kayak membawa hidup-hidup ke hadapan sang raja Eurystheus. Dia kemudian membawa Cerberus ke hadapan sang raja. Dan di perjalanan itu air liur berbisa yang menetes ke bumi atau Gaia menjadi tanaman. Nah, tanaman tersebut kemudian dikenal dengan nama Aconite. Akhirnya mereka berdua sampai nih guys di hadapan sang raja. Sang raja yang melihat itu malah jadi ngeri sendiri. Dia takut melihat anjing Cerberus. Apalagi aku ya. Karena ketakutan, Eurystheus malah nyuruh Hercules buat ngembaliin dia ke dunia bawah. Hercules kemudian mengembalikan anjing Cerberus ke dunia bawah. Dia kemudian menjalankan kembali tugas yang telah diberikan oleh si Hades, menjaga gerbang dunia bawah. Sebagai anjing yang mengerikan, ternyata Cerberus juga pernah gagal loh guys pas ngejaga gerbang dunia bawah. Nah, jadi ceritanya tuh berawal dari Orpheus yang ingin menghidupkan istrinya yang udah mati. Orpheus berkeliling mencari gerbang menuju dunia underworld. Nah, pas udah ketemu, akhirnya dia masukkan. Nah, di dalam sana tuh dia ketemu lagi sama Cerberus yang sangat mengerikan. Dia dengan cepat memainkan lira atau kecapi kecil, dan ketika mendengarkan alunan lira dari nyanyian yang dimainkan sama Orpheus, Cerberus bobo. Dia bobok pulas guys, sehingga Orpheus dapat mencari dan menghidupkan kembali istrinya. Enak banget gak sih, kayak orang udah mati tapi bisa diambil, dihidupin lagi. Oh, keren sih. Tapi nih guys, usaha untuk menghidupkan istrinya, Eurydice, mengalami jalan buntu. Sehingga Orpheus kembali ke dunia nyata dengan tangan kosong. Gagal total guys usahanya buat menghidupkan kembali istrinya. Nah, sejak saat itu pula guys, Orpheus kemudian dikenal dengan pria yang jago mainin lira atau kecapi kecil. Ini juga salah satu keahlian Dewa Apollo ya guys. Nah, buat kalian yang udah nonton filmnya, film Harry Potter yang judulnya Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Cerberus juga ikut masuk ke dalam film itu loh guys. Cerberus di film ini dia tuh bernama Fluffy, di mana sosok mengerikan ini adalah peliharaan Hagrid yang berbadan besar dan mengerikan. Diceritakan bahwa Fluffy ditugaskan untuk menjaga pintu jebakan yang berada di lantai tempat disembunyikannya batu bertuah. Dan Harry Potter bersama dengan teman-temannya berhasil menidurkan Fluffy dengan meniupkan seruling dan mengambil batu bertuah tersebut. Sebenarnya nggak cuma Orpheus aja sih yang berhasil masuk ke gerbang dunia bawah. Ada Odysseus yang datang ke kerajaan Hades buat mendapatkan nasihat dari Tiresias yang dikenal bijaksana.
Terus ada Theseus, dia tuh datang buat nangkap Persephone biar dia bisa menikah dengan Eurystheus. Nah, ada juga si Psyche. Si Psyche itu dia tuh bisa masuk dan melewati Cerberus pas dia udah ngasih kue yang manis banget. Anjing, doyan kue yang manis, bukan cuma tulang ya. Memang beda. Penggambaran Cerberus ketika di era modern kayak sekarang nih banyak dijadiin karakter fiksi. Yang paling sering sih ditemuin di kayak game Dungeon gitu loh. Dari game-game itu biasanya Cerberus dijadikan sebagai monster yang sulit buat dikalahin. Ada juga dari film kayak yang udah aku sebutin nih, kayak Cerberus masuk dalam film Harry Potter. Selain film Harry Potter, ada juga loh yang nampilin Cerberus sebagai sebuah karakter. Film itu adalah The Legend of Hercules. Dalam karya seni juga, Cerberus sering banget loh kita temuin dalam bentuk gambaran. Penjaga kuil di Yunani dan Romawi juga sering loh memelihara anjing untuk mempresentasikan Cerberus. Semua orang Yunani kuno percaya kalau mereka akhirnya bakal ketemu Cerberus pas udah mati sebelum memasuki kerajaan Hades. Nah, begitulah asal-usul ataupun kisah dari binatang penjaga gerbang underworld atau neraka, si Cerberus. Kalau teman-teman mau request binatang apa aja sih yang ada di mitologi Yunani, teman-teman juga bisa komen di bawah ya. Aku Putri Diana dan see you next time.